Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan suffidatis sayatin wa futihatil abwabal jannah wa ghuliqatil abwaban nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat nobar ngaji online bareng An'amta. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita berada di 6 Ramadan dan juga hari ke-6 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini hari kita perdana untuk bisa live nobar ngaji online bersama An'amta, yaitu by Ant Production. Masya Allah ya. Jadi teman-teman bisa di-share linknya sekarang, sehingga mendatangkan jariah luar biasa. Yang masih nyiapin kolaknya, nyiapin minumannya, takjilnya, semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak, semuanya, abang, silakan di-share link ini sehingga bisa menambah jariah dan juga pahala di bulan suci Ramadan kita, insya Allah. Tema kita pada sore hari ini yaitu menata hati dengan Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan keimanan, Islam, dan sehat walafiat. Itu terutama karena Ramadan kita, Ramadan kedua, kita masih berada di pandemi. Semoga Allah angkat semua penyakit kita, Allah angkat semua rasa gelisah kita, dan juga Allah angkat semua virus-virus yang ada di sekitar kita, sehingga betul-betul nanti di hari raya Idul Fitri kita betul-betul meraih gelar takwa dan betul-betul menjadi seorang pemenang. Salawat bertanggakan salam, salat tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk para penikmat nobar sore hari ini bisa langsung bertanya melalui komen yang ada di bawah, komen di Facebooknya langsung. Silahkan ajukan pertanyaan, nanti langsung juga live saya jawab insya Allah seputar tentang menata hati dengan Al-Quran dan juga seputar ibadah puasa kita insya Allah. Semoga saya mampu, diizinkan oleh Allah, mampu menjawab pertanyaan para sahabat An'amta dimanapun berada. Kalaupun ada yang tidak mampu saya jawab, insya Allah saya akan carikan jawabannya insya Allah, biiznillah insya Allah. Ikhwatan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini cuaca di Jakarta mendung, sempat hujan, sempat gerimis, berhenti gerimis lagi. Masya Allah, semoga syahduhnya cuaca di luar sana juga menambah syahduhnya ibadah puasa kita insya Allah. Ada yang sahabat-sahabat An'amta dari daerah lain, silakan masuk ke komen. Insya Allah kita doakan juga di daerah lain Allah turunkan hujan, Allah jaga cuacanya sehingga puasa kita dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal akhwat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nobar ngaji online bareng An'amta. Tema kita yaitu menata hati dengan Al-Qur'an. Hadis yang tadi saya bawakan yaitu diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, itu hadis yang sangat populer sekali di bulan suci Ramadan. Yaitu hadis tentang bagaimana setan dan sahabat-sahabatnya. Nah, setan aja punya sahabat ya. Setan dan kawan-kawannya itu betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Idza jaa Ramadan sufihatis sayatin. Allah belenggu, Allah masukkan sebuah tempat yang betul-betul setan ini nggak bisa kemana-mana. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa kita masih bisa melakukan maksiat? Kenapa kita masih bisa tergoda oleh kemaksiatan? Kenapa kita masih bisa tergoda tipu dayanya? Padahal setan di dalam hadis tadi sudah dibelenggu. Lalu setan mana lagi yang mampu menggoda kita sehingga kita terpeleset? Satu, dengan kata-kata yang tidak baik. Dua, dengan perkataan yang menyinggung orang lain. Tiga, ada perasaan iri dengki yang selalu ada di dalam hati kita. Sahabat Nobar, inilah yang akan kita bahas, bahwasannya di saat kita memasuki Ramadan, tidak cukup hanya sekedar jasad kita yang masuk, tetapi juga hati kita harus diramadankan. Hati kita harus juga berpuasa. Hati kita juga harus menikmati ibadah puasa. Karena kalau hanya sekedar fisik secara zahir saja badan kita masuk di bulan Ramadan, hati kita tidak ikut di Ramadan, maka jasad kita berpuasa tapi hati kita tidak berpuasa. Jasad kita menahan lapar dan haus, tetapi hati kita terus bermaksiat, berselancar liar di maksiatnya. Maka setan tadi dibelenggu secara zahir, secara perkataan dari hadis tadi, tetapi ada setan yang tersisa di dalam hati kita, yang terus berada di dalam hati kita, yang tidak ikut terbelenggu, yang termasuk dalam hadis tadi. Setan yang ada di dalam hati kita ini diabadikan dalam surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka setan yang ada di dalam hati ini selalu membuat kita was-was. Was-was yang pertama biasanya, cukup nggak rezeki kita untuk masuk Ramadan? Ada nggak sih nanti rezeki untuk buka puasa? Ada nggak sih nanti rezeki untuk lebaran? Ada nggak sih rezeki untuk bisa beli makanan? Sampai nggak sih rasa nahan kita lapar dan haus ini sampai ke maghrib? Was-was ini terus yang menghantui kita sehingga ibadah puasa kita tidak berkualitas secara hati. Hati kita juga tidak beribadah jadinya. Oleh karena itu, was-was yang Allah berikan itu adalah sebuah normal, sebuah fitrah yang memang Allah berikan kepada kita, yaitu rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih, itu bagian dari fitrah manusia. Tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam was-was. Oleh karena itu, di saat hati kita was-was, siapa yang membuat was-was? Minal jinnati wan nas. Yang pertama yaitu dari jin. Yang pertama itu dari bisikan setan. Di saat setan membisikkan hati kita, udah nggak usah taraweh, nanti aja. Nah, itu bisikan tuh. Udah nggak usah berbagi, nanti saja. Itu pun juga bisikan. Ada hal-hal kebaikan yang kita tunda, itu adalah bisikan setan yang membuat hati kita was-was dan gelisah. Berikutnya adalah minal jinnati wan nas. Ada manusia juga yang berwujud manusia yang menggoda kita, sehingga betul-betul kita tidak bisa melakukan kebaikan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan.
Misalkan kita ajak istri kita, keluarga kita untuk melakukan kebaikan, tetapi ada kemalasan dalam diri mereka sehingga berimbas juga malasnya kepada diri kita. Ini pun yang menyebabkan kita jauh dari ibadah dan hati kita masih bersemayam para setan sehingga Ramadan kita jauh dari kata sempurna. Ikhwan dan akhwat, sahabat nobar an'amta dimanapun berada, berikutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan juga hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menciptakan suasana hati yang baik di saat Ramadan. Hadis populer yang sering kita dengar adalah inna fil jasadil mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiya qalbun. Hadis ini sangat-sangat populer karena memang muttafaqun alaih secara riwayat disahihkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat populer yaitu tentang bagaimana posisi hati itu bisa merubah segalanya. Dijelaskan dalam hadis tadi, inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah seluruh ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Apabila dia buruk, fa idza fasadat jasadu kullu. Apabila dia buruk, maka buruklah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ala wahiya qalbun. Rasulullah menyampaikan itu adalah hati. Nah, jadi sahabat nomor dimanapun berada, kalau bicara tentang bagaimana memaksimalkan kebaikan dan keburukan kita, ya itu tergantung hati kita. Tetapi setelah saya telusuri, ternyata hadis tersebut adalah penggalan setengah dari hadis yang sempurna yang diawali dari kalimat innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sahabat nobar, jauh sebelum hadis itu berbunyi hati sebagai sentral kebaikan dan keburukan, maka hadis tersebut diawali dengan kalimat innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya apa yang menjadi asupan hati itu menjadi hal yang prioritas. Terlebih kita berada di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah puasa kita dari subuh sampai maghrib lalu tiba-tiba kita asup ibadah puasa kita dengan sesuatu yang haram. Subhat saja tidak boleh, apalagi haram. Maka asupan untuk mendapatkan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, maka harus diawali dengan asupan secara jasmani. Makanan dan minuman kita harus bersumber dari sesuatu yang halal. Halal saja tidak cukup. Al-Quran menggunakan kata halalan thayyiban. Halal secara zatnya, thayyib secara mendapatinya, mencarinya, memperolehnya. Jadi halal saja tidak cukup, juga harus baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat asupan nutrisi kita baik, insya Allah hati kita juga akan baik. Ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat nobar an'amta dimanapun berada, mengawali kajian tadi yaitu bagaimana setan dibelenggu, tetapi kita juga tetap mendapatkan godaan atau tetap tergoda oleh setan. Maka awali semuanya dengan asupan nutrisi jasmani kita untuk hati kita. Berikutnya adalah bagaimana menata hati dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kesannya banyak lapar, tetapi tidak sedikit juga banyak yang baper.
Saran saya di Ramadan jangan banyak baper. Lapar boleh, tapi bapernya nggak boleh. Kalau sudah baper, berarti harus kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah, kembali kepada hadis Nabi. Kalau lapar obatnya sampai nanti beduk maghrib. Masya Allah. Ibu bapak mungkin hari ini masih menyimak. Jangan lupa sekali lagi share link ini untuk kebaikan. Insya Allah kita akan rutin setiap Ahad sore bersama Ed Production dan juga Nobar ngaji online bareng An'amta. Sahabat Nobar, memasuki fase menata hati dengan Al-Quran. Kalau tadi obatnya lapar adalah beduk maghrib, obatnya lapar adalah kurma, obatnya lapar adalah seteguk teh manis. Tetapi kalau obatnya baper adalah Al-Quran, gitu ya. Al-Quran ini menjadi syifaun, menjadi obat segala obat. Al-Quran ini justru Allah turunkan di bulan suci Ramadan betul-betul menjadi petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka di saat kita sudah tidak ragu lagi dengan Al-Quran, maka kembalikan seluruh masalah kita kepada Al-Quran. Kembalikan seluruh problematika kita kepada Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Maka kalau Ramadan tidak bersama Al-Quran, maka Ramadan kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan itu ciri khasnya bukan kurma, ciri khasnya bukan beduk maghrib, ciri khasnya bukan hanya tarawih, tapi ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Maka sore hari ini kita mencoba menata hati dengan Al-Quran. Sahabat Nobar, kalau hari ini ada sahabat yang merasa Ramadan kali ini banyak yang tersakiti hatinya. Aduh, udah mulai galau nih ya. Ramadan kali ini banyak sekali hal-hal yang bikin baper. Gak ketemu orang tua, gak bisa mudik, dan juga ditinggal nikah. Masya Allah, saya banyak nerima undangan nih sebelum Ramadan kemarin. Banyak sahabat yang ditinggal nikah. Nah, ini obatnya ada semuanya di Al-Quran, tertata rapi, tersusun rapi setiap ayat-ayat dan suratnya. Mengawalinya yaitu dengan menata hati. Kalau semua tertata rapi, maka terlihatnya akan indah. Begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan masalah-masalah kita. Kenapa masalah itu begitu rumit? Karena bentuknya berantakan. Kalau coba sudah mulai tersusun rapi, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita selesaikan, mana yang harus nanti kita selesaikan, mana yang harus lebih dulu kita selesaikan. Maka mengawali semuanya ada lapisan hati yang pertama, yaitu sodrun. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu hati yang lapisannya paling luar, paling mudah diganggu, paling was-was, paling banyak gelisah. Maka sahabat Nobar dimanapun berada, kalau sore hari ini banyak yang galauan, banyak yang sakit hati, banyak yang punya rasa iri dalam hati, banyak yang ngerasa bapernya belum selesai, berarti hatinya lapisannya baru paling luar. Kalau pengen tenang bagaimana Ustadz? Kalau pengen tenang, naikin level hatinya, yaitu di qalbun. Lapisan kedua jauh lebih dalam. Qalbun itu jauh lebih tenang dalam kehidupan, jauh lebih tenang dalam beribadah. Tapi resikonya qalbun adalah sifatnya dia terbolak-balik. Maksudnya tiba-tiba kita senang, suatu ketika tiba-tiba kita menjadi orang yang sedih. Dari sedih tiba-tiba terus kita menjadi orang yang paling senang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Obatnya hati yang betul-betul konsisten, dia stabil secara hati, gembira, senangnya berkelanjutan, yaitu dengan bidzikrillah.
Obatnya adalah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, level hati yang jauh lebih tenang, yang semoga para sahabat nobar bisa mengalami dan ada di fase itu, yaitu fuad. Fuad ini ada level hati yang sudah jauh lebih tenang, menghadapi masalah jauh lebih tenang, bukan hanya sekedar mendapatkan solusinya, tetapi juga Allah berikan jalan terbaik untuk masalah-masalah kita. Fuad ini Allah menciptakan telinga, wa ja'alakumus sam'a wal absar wal fuad. Jadi prosesnya adalah Allah pertama kali menciptakan pendengaran kita. Jadi hidup ini harus banyak mendengar ternyata. Yang kedua, di saat kabar itu masuk ke telinga kita, harus kita cek secara mata. Wa ja'alakumul absar, mata. Cross check, betul nggak berita ini, betul nggak kabar ini. Berikutnya adalah Allah ciptakan hati. Hati yang diciptakan ini disebut dengan kata fuad oleh Allah. Berarti apa? Di saat kita punya masalah, di saat kita punya kegelisahan, dicek secara kasat mata, cross check, tabayyun kalau bahasa Al-Qur'annya. Berikutnya turunkan ke hati menjadi filter terakhir. Ambil jangan, maju jangan. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan ketenangan. Tidak ada gerasak gerusuk dalam masalah tersebut. Karena apa? Kita double cross check. Sehingga apa? Bapernya hilang, sedihnya hilang, dan insya Allah banyak solusi untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, lapisan hati yang terakhir adalah disebut dengan lub. Lub ini kita tidak temukan di dalam Al-Quran kata lub, tetapi Al-Quran menggunakan kata ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Di saat Allah menyebutkan hati yang paling dalam disebut dengan ulil albab, yaitu hati yang terkoneksi dengan akal, akal yang terkoneksi dengan hati. Kalau akal dan hati kita sudah terkoneksi dengan baik, maka yang akan terjadi adalah penglihatan kita baik, lisan kita baik, seluruh anggota badan kita jadi baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Sesungguhnya siapa yang aku beri hikmah, hikmah itu benang merah kehidupan, benang merah masalah. Hakikatnya mereka adalah sungguh orang-orang yang begitu mulia, begitu beruntungnya di sisi Allah. Siapa mereka? Ulil albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Akal bukan hanya sekedar akal, tapi akal yang terkoneksi dengan hati. Sahabat nobar dimanapun berada, kita berada di penghujung ngaji online kita bersama atau bareng An'amta. Yang pertama tadi, kenapa hati kita bisa tergoda? Karena ada jin dan setan yang masih ada di dalam hati kita. Cabut itu semuanya sehingga hati kita menjadi bersih. Yang kedua, bagaimana menciptakan hati yang bersih, hati yang suci, yaitu dengan asupan secara zahir, secara lahir, secara batinnya juga dari sumber yang bersih, sumber yang suci, atau disebut dengan sumber yang halal dan thayyiban. Sehingga hati kita yang segumpal darah tadi mencerminkan tindak tanduk hal yang baik. Yang ketiga, kalau kita sudah baper, sudah masuk ke ranah hati, gelisah sakit hati, dengki yang tidak berujung, ujub yang tidak ada selesainya, rasa iri terus masa ada di dalam hati kita, maka kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah. Al-Quran menyebutkan bagaimana kita menata hati tadi. Kalau banyak urusan gak selesai karena urusan tadi berantakan, coba kita mulai tata. Mana urusan dan masalah yang pertama dan yang terakhir yang akan kita selesaikan. Begitu juga dengan hati. Urutan yang pertama yaitu dengan sadrun, hati yang mudah diganggu. Naik level berikutnya bagaimana bisa
khusyuk dalam ibadah, yaitu dengan kolbun. Insya Allah kita sudah mulai bisa menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, dengan fuad jauh lebih tenang kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Dan yang terakhir yaitu dengan posisi lub, bagaimana kita bisa mampu mengambil benang merah atau hikmah dari setiap peristiwa. Sahabat Nobar dimanapun berada dan sahabat An'amta dimanapun berada, jangan lupa stay tune, saksikan channel ini di minggu depan, di Ahad sore, insya Allah. Terus kita akan ngaji online bareng An'amta. Jangan lupa pukul 4 sore setiap hari Ahad, insya Allah selama bulan Ramadan. Share link ini seluas-luasnya sehingga banyak orang yang dapat manfaatnya dari materi kajian setiap sore bersama An'amta. Dan juga seluruh sahabat bisa men-share ulang di saat nanti sudah di-repost. Jangan lupa Facebook, YouTube-nya @production, ANTPRODUCES. Ya, YouTube, Twitter, dan Instagramnya silakan di like, di komen, di share link ini seluas-luasnya sehingga mendapatkan manfaat. Insya Allah juga link ini akan di share ke YouTube dan sosial media yang lainnya. Insya Allah bersama Nobar, Ramadan kita makin terasa nikmat dan juga nambah takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Fatihah yang pertama untuk seluruh keberkahan semua sahabat Nobar dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan puasa kita, dari tadarusnya, sedekahnya, ngajinya, dan juga Allah berkahi hidup kita. Yang kedua, Allah jaga sehat kita semuanya, sehat keluarga besar An'amta dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan juga para jamaah-jamaah umroh. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa sampai kaki kita ke tanah suci insya Allah. Fatihah yang berikutnya untuk sahabat Nobar, sahabat An'amta dimanapun berada yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya, Allah ganti dengan sehat walafiat. Dan juga untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Ala hadhiniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya rahim. Allahumma jal tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarraka min ba'dina tafarrakan ma'suman. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli haji wal umrah. Allahumma ja'alna min ahli sadaqah. Allahumma ja'alna min ahli jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bisiril Fatihah wa bihaqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa minggu depan jam 4 sore bersama Nobar ngaji online bareng An'amta setiap Ahad sore jam 4. Insya Allah ada Ustadz Rahmat, sahabat saya juga, insya Allah kajiannya luar biasa. Ketemu saya nanti juga di setiap Ahadnya. Stay tune terus di Facebooknya @production dan juga Instagramnya, YouTube-nya juga di @production.
Jazakallahu khair. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.